Bagaimana sebenarnya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia? Mengapa otonomi daerah dianggap penting? Dan tantangan apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya? Semua pertanyaan itu dibahas secara komprehensif dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah karya Dr. H. Lalu, Gita Aryadi, MC, Dr. Dedi Suhendi, SSOS, MC, dan Dr. Derses HM Amin, MM, MAK. Buku ini hadir sebagai referensi yang membahas konsep, praktik, hingga berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan ketebalan lebih dari 380 halaman, buku ini disusun secara sistematis dan mudah diikuti oleh mahasiswa, akademisi, aparatur pemerintah, maupun masyarakat yang ingin memahami tata kelola pemerintahan daerah. Pada bagian awal, pembaca diajak memahami konsep dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah. Penulis menjelaskan bagaimana kewenangan pemerintahan didistribusikan dari pusat ke daerah, serta alasan historis dan filosofis yang melatar belakangi kebijakan tersebut. Pembahasan kemudian berlanjut pada landasan hukum dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Di bagian berikutnya, buku ini mengulas pembagian urusan pemerintahan, struktur organisasi perangkat daerah, hingga peran kepala daerah dan aparatur sipil negara dalam menjalankan pelayanan publik. Tidak hanya membahas aspek kelembagaan, buku ini juga menyoroti peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Salah satu bagian menarik dalam buku ini adalah pembahasan mengenai desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Penulis menjelaskan bagaimana daerah memperoleh sumber pendapatan, mengelola APBD, serta menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Pembahasan tersebut menjadi sangat relevan karena keuangan daerah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, buku ini juga mengangkat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk mekanisme pengawasan, sinkronisasi pembangunan, serta kerja sama antar daerah. Pembaca diajak memahami bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada kewenangan yang diberikan, tetapi juga pada koordinasi yang efektif antar level pemerintahan. Menariknya lagi, buku ini membahas isu-isu kontemporer seperti inovasi pemerintahan daerah, digitalisasi pelayanan publik, dinamika politik lokal, partisipasi masyarakat, hingga tantangan implementasi otonomi daerah di era modern. Berbagai persoalan seperti kesenjangan antar daerah, kapasitas sumber daya manusia aparatur, korupsi, dan fragmentasi kebijakan turut dikaji secara kritis. Pada bagian akhir, penulis mengulas evaluasi kinerja pemerintahan daerah serta arah kebijakan desentralisasi di masa depan. Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan peningkatan kualitas demokrasi lokal menjadikan buku ini tidak hanya relevan untuk kondisi saat ini, tetapi juga sebagai panduan menghadapi tantangan pemerintahan di masa mendatang. Secara keseluruhan, Desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan buku yang kaya informasi, sistematis, dan memiliki nilai akademik maupun praktis yang kuat. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya.